Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ria Zulkhair Maida. Saya adalah dosen dari program studi S1 Akuntansi, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang. Saya berasal dari bidang keilmuan akuntansi keuangan perpajakan. Untuk sertifikasi dosen, saya memilih mata kuliah perpajakan. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, saya akan memberikan penjelasan dan pemaparan terkait dengan RPS dari mata kuliah perpajakan. Oke, terlampir adalah RPS atau Rencana Pembelajaran Semester dari mata kuliah perpajakan. Mata kuliah ini ditempuh pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Untuk beban belajar adalah 510 menit per minggunya. Kemudian waktu tatap muka 150 menit per minggu. Waktu tugas mandiri 180 menit per minggu. Dan waktu tugas terstruktur 180 menit per minggu. Pada capaian pembelajaran, mata kuliah perpajakan termasuk ke dalam SCPL 5, yaitu menguasai konsep dan prosedur akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, perpajakan, dan sistem informasi akuntansi, sehingga mampu menyusun, menganalisa laporan keuangan perusahaan dengan penuh tanggung jawab dan mandiri berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk melaksanakan pembelajaran akuntansi yang mendidik. Kode CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah perpajakan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mampu menguraikan secara kritis ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian mampu secara kreatif, sistematis, dan analitis mendemonstrasikan perhitungan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, mampu secara kreatif dan analitis menyusun rekonsiliasi fiskal sesuai peraturan yang berlaku. Dan yang keempat, mampu mengidentifikasi berbagai laporan pajak berbasis teknologi informasi. Dari CPMK kemudian diturunkan menjadi sub CPMK, yaitu kemampuan akhir dari tiap tahapan belajar. Pada sub CPMK 1.1 mampu mengidentifikasi tarif pajak yang berlaku. Kemudian kode 1.2 mampu mengklasifikasikan jenis-jenis pajak. 1.3 mampu mengidentifikasi sanksi perpajakan. 1.4 mampu mengidentifikasi penghasilan yang dikenai pajak. Pada pertemuan kali ini, saya akan masuk ke dalam materi pertemuan kedua, yaitu deskripsi materinya, terminologi perpajakan, KUP, dan tata cara perpajakan. Materi ini nanti akan saya sampaikan dengan beberapa penilaian, kriteria, dan indikator. Yang pertama, penilaian kognitif, yaitu mahasiswa mampu menguraikan dengan tepat terkait terminologi pajak, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Penilaian skills, yang pertama, yaitu mahasiswa memiliki kemampuan analitis dan pemecahan masalah. Kemudian mahasiswa memiliki kemampuan berkomunikasi. Mahasiswa mampu bekerja sama dalam kelompok serta berkontribusi dalam pengerjaan tugas. Kemudian untuk penilaian afektif, mahasiswa mampu berpartisipasi dalam kelompok, disiplin waktu, bertanggung jawab terhadap tugas. Untuk bobot masing-masing dari kriteria dan indikator, yaitu untuk penilaian kognitif, pembobotan 50%, kemudian penilaian skills 30%, dan penilaian afektif 20%. Estimasi waktu untuk kegiatan offline perkuliahan selama 3 kali 50 menit, yaitu dosen akan memaparkan atau mempresentasikan materi serta melakukan diskusi isu perpajakan yang terbaru. Kemudian dosen akan memberikan penguatan dan meluruskan jawaban dari mahasiswa atau dari suasana diskusi di kelas.
Kemudian untuk kegiatan asinkronus, tugas mandiri, mahasiswa akan mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian akan dilakukan review materi melalui pengumpulan tugas rangkuman yang dikumpulkan oleh mahasiswa melalui Google Classroom. Kemudian untuk media belajar, ada video presentasi, buku teks, PowerPoint, ataupun nanti ada media pendukung yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, kita akan masuk ke dalam topik terminologi dan ketentuan perpajakan untuk mata kuliah perpajakan. Nah, di slide yang kedua ini saya munculkan cuplikan sedikit ya, headline. Saya ambil di tahun 2023, pajak pendapatan penopang utama dari APBN tahun 2022. Bagaimana dengan tahun ini? Nah, rupanya pajak itu sejak dari tahun ke tahun itu menjadi atau memiliki persentase yang cukup besar dalam menyumbang APBN. Nah, bagaimana persentasenya tahun ini? Ini akan menjadi pembahasan kita lah ya. Sebelum kita membahas ke situ, kita perlu tahu dulu apa sih sebetulnya terminologi ataupun konsep dasar dari perpajakan. Nah, ini saya berikan kata kunci ya, what is tax. Kata kunci yang pertama yaitu iuran rakyat. Kemudian kata kunci yang kedua adalah berdasarkan undang-undang. Kemudian kata kunci yang ketiga bersifat memaksa. Kemudian balas jasanya tidak secara langsung dan diperuntukkan bagi kesejahteraan secara umum. Sehingga kalau kita definisikan secara lengkap, pajak adalah iuran rakyat berdasarkan undang-undang yang memiliki sifat memaksa dengan balas jasanya tidak secara langsung untuk apa? Untuk kesejahteraan secara umum. Jadi pajak sendiri itu iuran rakyat tapi berdasarkan undang-undang gitu ya. Kenapa balas jasanya tidak secara langsung? Karena ketika kita melakukan pembayaran pajak itu kita tidak secara langsung mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya contoh misal penerangan jalan, kemudian infrastruktur yang diberikan oleh negara ataupun pemerintah nah, itu dibiayai oleh pajak kita sebagian besar. Begitu itu untuk definisi dari pajak sendiri. Nah, di dalam perpajakan kita akan mengenal subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak. Apa definisi dari masing-masing istilah ini? Yang pertama yaitu subjek pajak. Nah, subjek pajak ini adalah orang ataupun badan yang memiliki potensi, jadi berpotensi untuk dikenai pajak. Bedanya apa dengan wajib pajak? Kalau wajib pajak sudah punya kewajiban untuk melaporkan, membayarkan, yang pertama kita memperhitungkan dulu ya, memperhitungkan, kemudian melaporkan, lalu membayarkan kewajiban perpajakan. Tapi kalau subjek, subjek itu belum tentu wajib pajak. Siapa yang jadi subjek? Orang ataupun badan yang berpotensi. Contoh, anak yang belum mencapai umur dewasa, misalnya belum 17 tahun, atau anak bayi gitu ya, itu masih subjek pajak. Nah, kapan dia akan menjadi wajib pajak? Ya ketika segala yang melekat menjadi wajib pajak itu sudah ada kewajibannya, sudah ada misalnya penghasilan. Si anak ini sudah punya penghasilan, maka dia sudah menjadi wajib pajak dan sudah sesuai dengan umurnya gitu. Nah, sedangkan objek pajaknya sendiri apa? Objek pajak contohnya penghasilan, ya, kemudian barang atau jasa itu adalah objek pajaknya. Sehingga kalau di perpajakan kita akan mengenal subjek, wajib, dan objek itu yang akan menjadi dasar dari pengenaan pajak. Selanjutnya, apa sih sebetulnya fungsi dari pajak? Ya, jadi ada fungsi fungsi budgeter dan fungsi regulated. Fungsi budgeter itu apa? Nah, salah satu sumber penerimaan negara itu menjadi fungsi budgeter dari pajak. Untuk apa? Penerimaan ini dari pajak ini untuk apa? Untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara. Ya, yang tadi kita sebut sebagai APBN, itu bisa sebagai fungsi budgeter. Contoh sumber pajak sebagai fungsi budgeter adalah PPh atau pajak penghasilan, kemudian nanti ada PPN, pajak pertambahan nilai, kemudian PPNBM, pajak penjualan barang mewah, dan PBB. Nah, PBB ini nanti bisa masuk ke pusat maupun ke daerah. Kalau yang untuk penerimaan negara jelas jenis pajaknya adalah pajak pusat ya. Jadi PPh, PPN itu nanti masuknya ke pajak pusat. Seperti apa ya? Itu nanti selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertemuan berikutnya. Nah, yang kedua ada fungsi regulated. Regulated ini sebagai alat untuk mengatur. Kenapa pajak bisa dikatakan sebagai alat untuk mengatur? Karena yang pertama ada jenis pajak PPNBM, ya, pajak penjualan barang mewah. Ini untuk apa? Untuk mengatur jual beli barang mewah. Kenapa? Supaya
dapat terkendali atau dikendalikan. Artinya apa? Orang-orang yang memang bisa membeli barang mewah itu yang memang orang-orang yang berada dan dikatakan mampu, sehingga muncullah yang namanya PPNBM. Nah, sedangkan PPH ini bisa menjadi fungsi budgeter dan fungsi regulated. Di fungsi regulated, kenapa muncul PPH? Jadi PPH itu dia penerapan tarifnya progresif, ya. Jadi untuk penghasilan 0 sampai misalnya 0 sampai 60 maka pakai tarifnya 5%. Atau nanti di atas 60 ada tarif lagi yang lain. Nah, itu namanya tarif pajak progresif sebagai alat untuk mengatur penghasilan dari wajib pajak. Jadi dia masuk tarif yang mana? Seperti itu. Kemudian ada yang namanya pemberlakuan tax holiday. Tax holiday ini apa sih? Tax holiday ini untuk menarik investor asing, ya. Jadi ada pembebasan pajak ataupun pengurangan tarif pajak pada entah itu aktivitas, entah itu barang, ya. Hal itu untuk menarik investor asing, ya. Jadi semacam apa ya, fasilitas untuk investor ketika ingin menginvestasikan ke Indonesia itu dia punya tarif khusus, ya. Jadi Indonesia menerapkan tarif khusus, fungsinya untuk apa? Ya, untuk mengatur mengatur datang dan perginya investor itu tadi. Nah, itu adalah fungsi regulated. Nah, setelah kita mengenal fungsi pajak, ada juga jenis-jenis pajak, ya. Tadi sempat saya katakan ada pajak daerah. Nah, kalau di sini saya sampaikan ada jenis pajaknya itu menurut golongan, kemudian menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Ya, kalau menurut golongan itu ada dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contoh PPH, ya, saya dapat penghasilan, maka saya yang akan menanggung sendiri pajaknya, dibayar dari penghasilan saya. Kemudian ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh PPN. Kalau kita beli barang, anggaplah di Indomaret, ya, PPN, kita beli barang. Kita dipungut PPN oleh Indomaret. Nah, Indomaret ini adalah pihak ketiganya, sehingga dikatakan pajak tidak langsung. Yang membayar adalah kita yang beli, yang memungut adalah Indomaretnya, dan yang melaporkan adalah pihak Indomaretnya. Jadi dilimpahkan kepada orang lain. Itu. Kemudian jenis pajak menurut sifat, ada pajak subjektif dan pajak objektif. Ya, kalau pajak subjektif ini memperhatikan keadaan subjek pajak atau WP-nya. Atau kalau di sini saya berikan contoh PPH, yang memperhatikan statusnya, sifatnya kawin, tidak kawin, kawin punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, punya tanggungan satu, dua, tiga, nah, seperti itu. Sedangkan untuk pajak objektif itu memperhatikan objeknya. Sebagai contoh, PPN, pajak pertambahan nilai atas barang ataupun jasa. Objeknya apa? Barang, anggaplah misalnya jasa, jasa apa ya kalau PPN itu, ya? Atau mungkin barang, ya, pembelian barang buku, atau mungkin apa ya contohnya, ya, Rek, ya? Contohnya buku, kemudian misalnya bahan makanan itu juga nanti ada yang tidak dikenakan PPN. Gitu. Kemudian pajak objektifnya, contoh satu lagi adalah PPNBM. Misal contoh objeknya adalah mobil mewah, mobil yang tergolong mewah itu yang seperti apa? Itu ada kategorinya sendiri, ya. Jadi dengan merek ini, kemudian ngarani bensinnya berapa apa liter dan lain sebagainya, itu ada spesifikasinya sendiri. Jadi memperhatikan objeknya itu objek dari pajaknya. Kemudian PBB, objeknya ya bumi ataupun bangunan. Bangunannya berupa rumah kah, berupa kantor kah, berupa lapangan kah, dan lain sebagainya. Itu untuk jenis pajak menurut sifat. Selanjutnya jenis pajak menurut lembaga pemungut. Ada dua juga, pajak negara dan pajak daerah. Kalau pajak negara itu dipungut oleh pusat ataupun negara, seperti yang tadi saya contohkan, PPH, PPN, dan PPNBM. Nah, kalau pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Contoh PKB, PKB ini pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, PBB, pajak restoran, BPHTB, ya, dan lain-lain. Jadi, atau misalnya ada lagi nih pajak parkir. Nah, pajak parkir ini juga masuk ke pajak daerah. Sehingga pengenaan pajak ini harapannya bisa merata, ya. Jadi untuk negara ada, yang terdesentralisasi juga ada. Nah, kalau tadi sudah ada jenis pajak, maka kita akan mengenal yang namanya sistem pemungutan pajak.
Ya, sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga: official assessment system, kemudian self assessment system, dan withholding system. Kalau official assessment system itu adalah aparatur negara ataupun dari pemerintah ya, menentukan sendiri jumlah pajak terutangnya. Contoh PBB itu sudah dari pemerintah yang menentukan ya. Official assessment system PBB itu mulai dari perhitungannya itu sudah dihitungkan oleh pemerintah. Jadi kita tinggal dapat tagihannya itu berdasarkan luas dari bumi yang kita punya. Bumi itu maksudnya tanah ataupun luas bangunan yang kita punya juga. Itu biasanya ada petugas yang mensurvei ya. Jadi mensurvei kebaruan dari kepemilikan bumi dan bangunan kita. Itu untuk official assessment system. Kemudian sistem pemungutan yang kedua ada self assessment system, yaitu WP menentukan sendiri jumlah pajaknya. Contoh untuk PPH dengan yang memiliki profesi ya, misalnya dokter, akuntan, arsitek. Nah, itu dia harus menentukan sendiri jumlah pajaknya berdasarkan penghasilan yang didapatkan. Tetapi kalau karyawan ya biasanya kan sudah terpotong oleh pemberi kerja ya. Jadi eh, perhitungannya itu ya memang berdasarkan penghasilan kita juga, tapi biasanya sudah dihitungkan oleh pemberi kerja. Nah, seperti withholding system, ya withholding system itu ketika memberikan wewenang terhadap pihak ketiga, ya, contohnya PPH tadi, PPH tapi bagi yang pegawai atau mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja, ya. Jadi anggaplah saya adalah pegawai, kemudian UM yang akan memotong PPH saya dan yang akan istilahnya membayarkan. Nah, saya tinggal melaporkan apa yang sudah terpotong. Itu untuk PPH. Kalau untuk PPN, contohnya tadi ketika kita membeli barang di Indomaret, ya. Jadi yang memungut adalah Indomaret, yang membayar adalah kita. Nah, itu contoh dari withholding system. Nah, untuk tarif pajak, ini ada tarif pajak tetap, tarif pajak proporsional, dan tarif pajak progresif. Karena pajak ini sifatnya cukup, apa ya, peraturannya itu cukup dinamis ya. Jadi ini saya berikan contoh untuk tarif proporsional itu PPN masih 10%. Untuk saat ini PPN sudah aktif menjadi 11% ya. Jadi kalau untuk tarif tetap ini contohnya bea materai. Ya, dia masuknya ke pajak ya, jenis pajak ada bea materai ya, kita tahu berapapun dasar pengenaannya, berapapun nominal surat yang harus dibubuhi bea materai ya, maka akan tetap nilainya senilai materai 10.000. Kalau zaman dulu kan masih ada materai 3.000, 6.000. Nah, sekarang sudah disamakan senilai 10.000. Kemudian ada tarif proporsional, ini adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Persentasenya tetap 11%. Ya, untuk sekarang menjadi 11%. Kemudian untuk tarif progresif, nah ini tarif progresif ini merupakan persentase tertentu yang tarifnya semakin meningkat dengan semakin meningkatnya DPP atau dasar pengenaan pajak. Untuk yang sebelah kiri ini ya, sebelah kiri saya, ini 0 sampai dengan 50 juta, sorry, tarifnya 5%. Sekarang sudah diperbarui 0 sampai dengan 60 juta, tarifnya 5%. Begitupun selanjutnya. Kenapa ada perubahan ini? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, karena perpajakan sendiri sifatnya cukup, apa ya, perubahannya cukup cepat ya, karena menyesuaikan juga dengan kondisi dari perekonomian suatu negara. Jadi dalam kasus ini Indonesia sudah melihat adanya perubahan penghasilan ya. Jadi tren dari penghasilannya cukup tinggi sehingga tarif ini juga perlu penyesuaian seperti itu. Di beberapa konsepan dasar tadi ya yang saya sampaikan, ini saya berikan capturean headline dengan foto dari Putri Mulyani dengan judul Tax Amnesty 2, PPN 11% hingga pajak kripto. Ya, apa sih? Coba teman-teman bisa searching apa sih itu sebetulnya tax amnesty 2? Artinya berarti ada tax amnesty 1 ya, tax amnesty jilid 1 dan jilid 2. Kapan kedua tax amnesty tersebut terlaksana? Nah, coba teman-teman bisa searching latar belakangnya itu apa, kemudian setelah mengetahui latar belakang itu, coba memberikan pendapat teman-teman pro atau kontra dengan adanya tax amnesty ini tadi. Gitu ya, silakan saya berikan waktu ya cukup sepertinya 5 menit. Nanti kita join lagi untuk memberikan pendapat dari masing-masing pendapat gitu ya.
Oke, silakan bisa di-searching terlebih dahulu. Atau barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Sorry. Kalau sudah merasa mendapatkan informasi yang cukup, silakan bisa menyampaikan pendapatnya. Rizal ataupun Diki atau Devi. Baik Bu, mungkin saya izin untuk berpendapat ya terkait dengan berita yang telah disediakan, yaitu terkait aksi Sri Mulyani tentang teks amnesti 2 bukan 11% hingga pajak kripto. Nah, saya membaca dalam berita ini itu terdapat fakta bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan tahun 2022 ini termasuk teks amnesti 2 dan kenaikan PPN telah meningkatkan penerimaan pajak negara secara signifikan, Bu. Penerimaan pajak mencapai 1.600 triliun hingga Desember 2022, melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 110%. Angka ini juga meningkat lebih dari 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan ini jelas memberikan pemerintah lebih banyak dana untuk membiayai infrastruktur pendidikan dan kesehatan, terutama di masa krisis ekonomi. Menurut saya, teks amnesti 2 ini merupakan langkah penting untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan program ini, wajib pajak yang sebelumnya tidak melaporkan katanya diberikan kesempatan untuk melaporkannya tanpa ancaman sanksi yang berat. Kita dapat melihat contoh nyata dari keberhasilan program ini, yaitu yang berhasil menarik partisipasi lebih dari 240-an wajib pajak, 240-an ribu wajib pajak, dan menghasilkan penerimaan pajak lebih dari 61 triliun. Nah, ini adalah angka yang signifikan dan membantu memperkuat basis penerimaan pajak negara. Jadi, dari pendapat yang saya kumpulkan dari berita ini, saya lebih ke arah pro terhadap teks amnesti jilid 2 ini, Bro. Terima kasih. Oke, terima kasih Diki. Berarti kesimpulannya Diki pro dengan adanya teks amnesti ini ya. Barangkali ada pendapat yang lain yang berbeda mungkin atau sama juga tidak masalah. Silakan. Baik Bu, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya. Ya, silakan Rizal. Setelah membaca berita dari website tersebut bahwa pemerintah kan saat ini melakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan negara, yaitu melalui pajak. Nah, strateginya yang pertama itu kan teks amnesti. Nah, di sini saya kontra dengan pendapat dari Diki bahwasannya kebijakan teks amnesti di Indonesia itu menurut saya tidak adil bagi wajib pajak yang patuh. Nah, teks amnesti itu hanya menguntungkan kelompok yang tidak taat pajak. Dan selain itu, teks amnesti itu sebagai bukti bahwa gagalnya pemerintah dalam mengejar para pengemplang pajak. Nah, kebijakan ini tentu beresiko mendorong adanya moral hazard ke depannya, di mana pelanggar pajak akan berharap ada pengampunan serupa di masa depan. Nah, teks amnesti ini yang dilakukan berjilid-jilid memiliki potensi penurunan penyerapan pajak, penurunan kesadaran pelaporan pajak, dan cenderung mengarah pada sikap meremehkan atau menyepelekan. Nah, program teks amnesti pemerintah juga akan mengorbankan kesempatan menghimpun penerimaan negara melalui denda bunga atas keterlambatan pelaporan pajak tersebut. Mungkin itu pendapat dari saya terkait dengan PPN. Terkait dengan teks amnesti. Ya, berarti ada pendapat yang berbeda ya. Kalau tadi Diki dia pro dengan teks amnesti, Rizal lebih condong ke kontra. Barangkali ada yang mau menemani Diki atau Rizal? Ya, ini masih seimbang. Silakan. Baik, Bu, saya mohon izin menyampaikan pendapat saya nih. Silakan, Eh, Apresiasi. Ya, terima kasih Bu. Setelah saya membaca keseluruhan berita, dari berita ini dapat saya simpulkan bahwa kebijakan seperti tax amnesty, kenaikan PPN, dan pengenaan pajak baru sendiri ini telah berhasil meningkatkan penerimaan negara, yang mana ini berarti fungsi budgeter yang telah Ibu singgung sudah dijelaskan di awal tadi juga sudah berjalan secara efektif untuk meningkatkan anggaran negara. Selain itu juga saya menyoroti adanya diversifikasi sumber pendapatan pajak tadi pada sektor-sektor baru seperti kripto dan fintech. Ini dapat memperluas basis pajak yang sudah dijelaskan oleh saudara Didi juga tadi, yang berarti mana pemerintah ini tidak hanya bergantung pada sumber pajak tradisional seperti pajak penghasilan dan PPN, yang mana ini juga dapat mengimbangkan anggaran dengan memperluas sumber pendapatan. Tapi di sini saya juga mau menyampaikan pendapat kontra saya tuh terkait peningkatan kenaikan PPN, yang mana hal ini dapat meningkatkan biaya hidup yang dialami oleh masyarakat, khususnya dirasakan secara langsung oleh mahasiswa seperti saya sendiri, yang mana kenaikan tarif PPN ini dari 10% menjadi 11%, dan rencana kenaikan lagi ada menjadi 12% pada tahun 2025, yang mana hal ini mungkin dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat, terutama pada kelompok penghasilan rendah, yang mana PPN sendiri merupakan pajak proporsional yang dimana semua orang membayar tarif yang sama tanpa memperhatikan kemampuan membayar itu sendiri. Nah, kenaikan ini mungkin bisa kedepannya dapat memperlebar kesenjangan ekonomi dan mengurangi konsumsi domestik sendiri, yang merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Selain juga untuk tax amnesty 2 ini pun juga saya sependapat dengan Rizal, di mana meskipun tax amnesty ini bisa meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek, menurut saya ini dapat menjadi loophole gitu untuk dengan memberikan keuntungan bagi mereka yang memang sengaja untuk menghindari pajak gitu Bu. Nah, kondisi ini juga dapat menimbulkan potensi persepsi ketidakadilan pada mereka yang sudah patuh pajak selama ini. Selain itu mungkin saya mau menyoroti itu Bu, di
di berita itu ada disebutkan bahwa penerimaan pajak yang besar pada tahun 2022 itu sebagian besar diperoleh dari harga komoditas yang tinggi, yang mana ini merupakan sebuah faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Nah, menurut saya ketergantungan pada volatilitas seperti pajak kripto dan juga kenaikan komoditas itu yang tidak pasti itu mungkin menjadi sumber pendapatan yang tidak konsisten bagi anggaran negara. Jadi mungkin pemerintah dapat mengkaji ulang terkait dengan kebijakan pajak kripto dan fintech juga fungible komoditas ini. Sekian. Ya. Ya, terima kasih Aprisia. Cukup lengkap ya, mulai dari tax amnesty, PPN hingga pajak kripto sudah dikritisi. Jadi memang bagi kita cukup berpengaruh ya dengan kenaikan PPN yang kemungkinan nanti juga akan naik lagi di tahun berikutnya. Oke, terima kasih Aprisia. Selanjutnya barangkali masih ada? Saya izin menanggapi ya, Bu. Ya, Kalau silakan. dari saya sendiri terkait tax amnesty, saya setuju dengan Rizal dan Avesia karena kebijakan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Kemudian juga tax amnesty ini hanya menguntungkan pihak-pihak wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya secara patuh karena mereka tidak dikenakan denda atas pajak-pajak yang belum mereka laporkan dan mereka hanya membayarkan pajaknya secara sukarela karena seperti yang ada di berita, tax amnesty ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya untuk segera melaporkan pajaknya dengan tarif secara sukarela. Seperti itu, Bu. Betul. Ya, jadi tax amnesty ini memang memberikan keringanan kepada mereka yang belum membayar pajaknya, padahal sudah ada sanksi dan denda. Kemudian ketika ada TA ini, sanksi dan dendanya memang dihapus. Tapi karena dihapus tadi, akhirnya banyak nih yang memberikan atau membayarkan pajaknya secara sukarela. Oke, mungkin satu pendapat lagi. Barangkali ada yang pro dengan Diki gitu dari tadi, kontra ya. Silakan satu kali lagi. Baik, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Jadi, kalau dari saya setuju dengan pendapat Diki dan ada beberapa tanggapan terhadap pendapat teman-teman yang kontra terhadap tax amnesty itu. Nah, jadi meskipun ada kekhawatiran tentang ketidakadilan dari tax amnesty, nah seharusnya tax amnesty itu dipandang sebagai langkah pragmatis untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan dan memperbaiki sistem di Indonesia. Dengan melakukan tax amnesty, pemerintah tidak hanya mengatasi masalah penerimaan dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan peluang untuk perbaikan sistem perpajakan dalam jangka panjang. Keuntungan jangka panjang dari peningkatan kepatuhan dan penerimaan yang lebih tinggi dapat melebihi dampak negatif dari potensi ketidakadilan di awal yang telah terjadi. Nah, adapun maksud peluang untuk perbaikan sistem perpajakan dalam jangka panjang di Indonesia yaitu pengenaan sanksi sebesar 20% dari pajak penghasilan untuk penemuan harta dari wajib pajak yang masih menyimpan harta atau penghasilannya dengan cara manipulatif setelah dia melaporkan pada masa tax amnesty sebelumnya. Dengan begitu, maka diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Nah, penggunaan sanksi tersebut saya dapatkan dari website pajak seperti itu. Nah, selain itu, tax amnesty secara sukarela itu bukan berarti pajak dibayarkan sesuai dengan kemauan wajib pajak, melainkan harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam laporan pajak yang dilaporkan atau dalam perhitungan kewajiban pajak yang belum dibayar. Nah, dengan ini saya menyampaikan bahwa saya setuju dengan kebijakan tax amnesty seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Devi. Ya, jadi ada 2 yang pro dengan tax amnesty, ada 3 yang kontra ya. Tetapi saya tidak melihat mana yang pro ataupun kontra. Saya coba menganalisis bagaimana teman-teman bisa menangkap isu ini ya ke depannya. Karena bagaimanapun juga ketika teman-teman sudah memahami apa sih dasar ataupun terminologi dari pajak sendiri, pajak ini untuk apa, bagaimana sifatnya, berdasarkan apa, dan lain sebagainya. Saya melakukan penilaian melalui dari analisis artikel berita ya. Kalau dari teman-teman yang sudah memberikan masukan, tanggapan, dan pendapat ya, harapan saya sudah paham betul apa sih sebetulnya pajak itu fungsinya untuk apa, sehingga teman-teman bisa memberikan pendapat, oh ternyata tax amnesty ini tidak cukup efektif, atau oh tax amnesty ini ternyata cukup efektif menaikkan nominal pajak dan lain sebagainya itu. Ya, terima kasih untuk diskusi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa secara utuh memahami apa ataupun bagaimana perpajakan itu diterapkan di Indonesia. Terlepas dari nanti akan ada tax amnesty jilid selanjutnya ataupun tarif yang berbeda ya. Karena ketika teman-teman hanya memahami ataupun hanya mengerti secara luarnya aja, nanti akan bingung gimana sih perhitungan PPN atau tarif. Ketika tarifnya berbeda nanti akan bingung lagi. Tapi ketika sudah memahami secara utuh, harapan saya teman-teman bisa mempraktekannya dalam berbagai situasi. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditambahkan dari teman-teman? Cukup ya? Baik, jika cukup, mohon izin saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.